mulai dulu dengan perkenalan siapa itu Innovasia ya, buat teman-teman yang lain yang belum tahu, yang baru datang mungkin baru kenal, tapi teman-teman yang sudah tahu ya diem aja, oke? Baik, Innovasia itu jadi secara singkat kita bergerak di bidang corporate sama startup accelerator, di mana kami bantu korporasi dan juga startup untuk bisa berkembang, bahkan bagaimana korporasi dan startup itu bisa saling kerjasama, di mana bisa saling bertukar teknologi, bertukar bisnis proses, bisnis model, sehingga bisa sama-sama berkembang. Gitu ya. Kalau sekarang kan bilang korporasi itu banyak terdisrupsi oleh startup, ya. Tapi startup belum bisa besar seperti korporasi. Banyak hal yang membatasi mereka. Korporasi itu kurang lincah seperti startup. Tapi startup belum punya bisnis proses yang bagus, bisnis modelnya juga masih cari-cari gitu kan ya. Banyak yang bilang startup, wah saya sekarang co-founder startup, CEO segala macam, tapi 1-2 tahun udah mati. Ya. Tapi juga banyak korporasi yang merasa bahwa wah ini ada startup yang sangat potensial, di mana bisa mendistribusi pasar mereka sehingga mereka merasa bahwa harus nih kerjasama dengan startup. Ya, jadi kita banyak bantu bagaimana antara dua kolaborasi itu bisa terjadi. Dan ini tadi kita bilang, jadi apa yang kita lakukan sekarang memang banyakkan untuk mengembangkan namanya pola pikir, terutama bagaimana bisa membuat sebuah inovasi berdasarkan kebutuhan dari pelanggan. Setelah itu juga kita banyak melakukan secara sistematis, di mana kita pakai metodologi yang sebenarnya sudah banyak dikenal, tapi yang penting adalah metodologinya itu sesuai dengan kebutuhannya juga, gitu ya, dengan korporasi ataupun dengan startup yang kita bantu. Dan yang satu hal lagi kita lakukan adalah kita mengembangkan namanya eksperimen. Kita sekarang punya prototyping lab, ada di sana. Nanti kalau boleh lihat silahkan. Kita ngomongin pertama kali how do you start an innovation. Nah, ini menjadi basic bagaimana kita mulai sebuah inovasi itu bukan berdasarkan sesuatu, tapi berdasarkan apa? Tetapi yang terjadi dari dulu sampai sekarang, biasanya kita mulai dari dua hal, ya kan? Pertama adalah idea first. Pokoknya kita fokus dulu, mau idenya apa, kita luncurkan, dan setelah itu mau oke atau enggak, terserah. Nah, ini biasanya dalam proses product development ataupun dalam proses pengembangan bisnis baru dalam perusahaan. Pokoknya dalam satu organisasi itu kita keluarkan ide, kemudian nanti setelah itu kita validasi, tes, gagal, ya udah. Cuma masalahnya di sini adalah itu biayanya sangat tinggi. Ya, R&D-nya itu biasanya itu punya biaya yang sangat tinggi sehingga membuatnya tidak efisien. Oke. Kalau yang satu lagi, need first, ini mulai dulu dari customer needs-nya apa? Kemudian bagaimana mereka menginginkan sesuatu, baru kita bikin solusi, produk, ataupun servisnya. Cuma masalahnya kalau kita sudah tahu eksekusinya nggak bagus, gagal juga. Jadi dua-duanya ini ada keunggulannya sama ada kesusahannya dan kesulitannya. Tetapi yang sekarang yang banyak dipakai adalah bagaimana kita mulai dari customer needs doang. Cuma masalahnya untuk tahu customer needs itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Dan biasanya kita menjadi role apa dalam sebuah perusahaan, itu ada yang role-nya selling ataupun marketing. Kalau katanya Profesor Theodore Levitt dari Harvard Business School, dia bilang bahwa the difference between marketing and selling is more than semantic. Ya, bukan hanya sekedar kata-katanya, tapi itu dalam perbedaannya apa. You can be a seller as well as a marketer. Karena kalau kita cuma ngomongin needs, tapi kita nggak bisa deliver, execute, percuma. Karena kalau misalnya kita tahu apa yang mau kita berikan, tapi nggak bisa cash in, kasih ke customer, ya melalui selling proses, percuma juga. Ya, dua itu harus padan dan bagaimana bisa saling bantu dalam proses yang sempurna. Nah, cuma masalahnya lagi adalah kita terkadang selalu short-sighted, gitu ya. Jadi pandangan kita terhadap kebutuhan tuh, ya saya tuh hanya bersaing dengan produk-produk yang setipe, setara, ataupun sama dengan saya. Padahal bukan itu. Disinilah kita belajar tentang namanya marketing myopia. Oke. Ini diambil dari artikel yang sudah
lama ada dari tahun 1960-an yang ditulis oleh Profesor Theodore Levitt yang ada di Harvard Business Review. Siapakah Profesor Theodore Levitt? Dia adalah orang yang menjadi panutan waktu itu untuk namanya teori-teori pemasaran kelas dunia dia. Ya, profesor lagi. Dan dialah yang memperkenalkan tentang marketing myopia. Apa sih marketing myopia itu? Dalam artikelnya, ini boleh diunduh, nanti kita juga bisa kasih, di mana di situ dia berikan penjelasan tentang bagaimana sih orang itu melihat sebuah industri. Kenapa kita seringkali miss memberikan produk yang hanya sesuai dengan industri yang sekarang kita lagi lakoni, dibandingkan dengan melihat secara keseluruhan. Siapa yang bisa mendefinisikan apa itu industri? Ada yang tahu? Industri? Apakah itu industri? Definisi industri. Sekumpulan usaha yang membuat produksi yang sejenis. Good. Kalau dalam definisi ekonomi, industri adalah agregat ataupun grup dari manufacturer ataupun produser ya yang berproduksi barang yang sama, yang setipe. Ya, tetapi kalau dilihat dari secara luas, dari segi marketing atau dari segi consumer, mereka nggak peduli tuh namanya. Lo mau di industri ini nggak peduli. Sebenarnya apa yang lo pengen sampaikan pada gua, needs gua disampaikan nggak? Di sini dia berargumentasi bahwa, ya, bahwa kalau misalnya mau ngomongin tentang memenuhi kebutuhan customer, kita nggak bisa ngomongin tentang industri kita hanya bisa bergerak di bidang ini. Nggak. Jadi industri menurutnya marketing adalah semua agregat dari kebutuhan-kebutuhan yang sama yang bisa dipenuhi oleh produk-produk yang bisa jadi berbeda-beda. Jadi yang diagregatkan adalah kebutuhannya. Kalau tadi yang dari divisi ekonomi adalah yang diagregatkan tipe produsernya. Ya. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ini mengubah cara pandang kita untuk bisa bersaing ataupun bisa melihat persaingan itu bukan hanya dari produk yang kita tawarkan saat ini terhadap kompetitor yang sama persis. Di mana ini adalah quotation yang paling terkenal yang dia bilang bahwa kalau namanya customer mau membeli bor, tadi mau bilang obor lagi, mau beli bor, bukan karena dia mau beli teknologinya, bukan karena dia mau beli alatnya, tapi karena dia mau beli lubangnya. Dia bisa beli yang lainnya untuk bisa melobangi dinding, ya kan? Makanya dibilang people don't want to buy an inch quarter drill, they want to buy a inch quarter hole. Ini suatu hal yang jadi apa ya? Orang bilang, wah kalau begitu berarti pesaing kita bukan cuma bor doang dong. Kalau saya misalnya di perusahaan bos gitu ya, ya benar, pesaingnya banyak. Pesaingnya ada paku, ada apa lagi? Obeng, pahat, ya. Pesaingnya kita banyak, nggak cuma satu. Maka itu dalam artikel tersebut dia kasih tahu bahwa bisnis waktu itu, zaman tahun 1960-an, waktu itu masih belum secanggih sekarang ya, rel kereta api, itu kenapa sangat short-sighted? Mereka hanya lihat persaingannya dengan perusahaan kereta api yang lainnya. Apalagi kalau di Amerika, ini kan sejarahnya mereka di Amerika. Di Amerika itu antara satu kereta, antara daerah dengan daerah lain, operator kereta apinya itu beda-beda. Ya, nggak sama kayak Indonesia. Indonesia itu hanya satu operatornya, KAI. Jadi ketika itu, mereka hanya melihat bahwa pesaing saya adalah operator kereta api yang lainnya. Tetapi nggak begitu. Bahkan sekarang pun, KAI nggak bisa ngomongin mereka nggak ada pesaing. Paling gampang contohnya, kalau kita mau pergi dari sini ke Bandung, apa saja yang bisa kita gunakan untuk bisa pergi ke Bandung? Mobil, kereta, pesawat, drone, sepeda, canggih banget ya sepeda. Ya, so, iya, itu udah berapa hari itu ya, 1 hari setengah malam. Itu akhirnya meredefinisi ulang tentang bagaimana kita memandang sebuah industri. Jadi bukan
industri rel ataupun industri kereta api, tapi adalah industri menghubungkan orang, mentransportasikan orang, membuat orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Jadi ini penting, kenapa? Karena balik lagi, beberapa klien kita juga bilang, you're in the business of apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kita ngomongin sekarang, antara McDonald dengan Siloam Hospital, mereka bersaing di industri yang sama. Mereka bersaing di suatu niche yang sama sebenarnya, dan juga di suatu industri yang sama. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, udah pada tahu jawabannya ya. Kekasihan yang lainnya belum tahu. Lo udah ngirim di grup soalnya. Lo pernah ngirim. Siloam Hospital. Mereka sekarang kalau misal bergerak secara klasifikasi industrinya adalah mereka bergerak di bidang pelayanan untuk medis dan juga hospitality yang lainnya. Kalau McDonald di dalam fast moving consumer goods yang berupa makanan. Tapi kalau dilihat sekarang mereka tuh dua-duanya bersaing dalam suatu area persaingan yang sama, yaitu adalah properti. Ya kan? Siloam Hospital. Siloam Hospital itu ada di bawah mana? Di bawah Lippo Karawaci. TBK, ya kan? Itu adalah perusahaan properti yang besar. Di mana dalam Siloam Hospital itu mereka jualannya apa? Toko buku, kafe, kopi, resto, toko bunga, souvenir, sama kebetulan ada hospital. Sekarang ya, rel kereta api itu kenapa sangat short-sighted? Mereka hanya lihat persaingannya dengan perusahaan kereta api yang lainnya. Apalagi kalau di Amerika, ini kan sejarahnya mereka di Amerika. Di Amerika itu antara satu kereta, antara daerah dengan daerah lain, operator kereta apinya itu beda-beda. Ya, nggak sama kayak Indonesia. Indonesia tuh hanya satu operatornya, KAI. Jadi ketika itu, mereka hanya melihat bahwa pesaing saya adalah operator kereta api yang lainnya. Tetapi nggak begitu. Bahkan sekarang pun, KAI nggak bisa ngomongin mereka nggak ada pesaing. Paling gampang contohnya, kalau kita mau pergi dari sini ke Bandung, apa saja yang bisa kita gunakan untuk bisa pergi ke Bandung? Mobil, kereta, pesawat, drone, sepeda, canggih banget ya sepeda. Ya, iya. Itu beberapa hari itu ya, 1 hari setelah malam. Itu akhirnya meredefinisi ulang tentang bagaimana kita memandang sebuah industri. Jadi bukan industri rel ataupun industri kereta api, tapi adalah industri menghubungkan orang, mentransportasikan orang, membuat orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Jadi ini penting, kenapa? Karena balik lagi, beberapa klien kita juga bilang, you're in the business of apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kita ngomongin sekarang, antara McDonald dengan Siloam Hospital, mereka bersaing di industri yang sama. Mereka bersaing di suatu niche yang sama sebenarnya, dan juga di suatu industri yang sama. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, udah pada tahu jawabannya ya. Kekasihan yang lainnya belum tahu. Lo udah ngirim di grup soalnya. Lo pernah ngirim. Siloam Hospital. Mereka sekarang kalau misalnya bergerak secara klasifikasi industrinya adalah mereka bergerak di bidang pelayanan untuk medis dan juga hospitality yang lainnya. Kalau McDonald di dalam fast moving consumer goods yang berupa makanan. Tapi kalau dilihat sekarang mereka tuh dua-duanya bersaing dalam suatu area persaingan yang sama, yaitu adalah properti. Ya kan? Siloam Hospital. Siloam Hospital itu ada di bawah mana? Di bawah Lippo Karawaci. TBK, ya kan? Itu adalah perusahaan properti yang besar. Di mana dalam Siloam Hospital itu mereka jualannya apa? Toko buku, kafe, kopi, resto, toko bunga, souvenir. Oke. Nah, McDonald. McDonald itu bukan cuma hanya memberikan yang namanya burger, Big Mac, ya, paket McD segala macam, tapi mereka sekarang own ya
lahan properti yang nilainya itu besar. Bahkan suatu artikel pernah mengatakan bahwa McDonald's is a 30 billion US dollar property business. Justru disitulah krimnya mereka dapetin duit yang lebih banyak dibandingkan sekedar jualan ayam goreng ataupun Burger King. Burger, Big Mac. Ya. Betul. Nah, yang menarik ya Burger King, siapa yang dulu suka main di Melawai tahun 90-an? Anak PL. Tahun 90-an main di Melawai. Kok LM? Lintas Melawai. Ya. Di situ ada Burger King loh. Ada yang pernah inget nggak? Saya nggak tahu kalau di Glodok, di Grogol yang lainnya ya. Saya tahunya di Melawai. Waktu itu tahun 90-an ada Burger King. Cuma tutup. Tahun 95-an. Back to business di Indonesia tahun 2000 berapa gitu lah ya, hampir 10 tahun kemudian ataupun 15 tahun kemudian. Waktu itu Burger King tahun 90-an hanya jual burger. Sedangkan orang Indonesia itu belum terbiasa dengan burger. Burger yang paling laris adalah burger Dwima. Ya kan? Karena murah meriah. Yang burger AHA yang segala macam ya. Betul. Makanya ketika Burger King keluar, McDonald's masuk di Sarina, itu tahun 93-an. Itu agak pas tuh. Ya, 91 lah. Yes. Nah. Apa yang membuat jangan bilang tua ya, jangan boleh. Apa yang membuat McDonald's itu tetap bertahan dari awal sampai sekarang? Walaupun di tengah-tengah itu mereka ada pecah kongsi, ada satu lagi namanya Burger Jack atau apa gitu ya. Kenapa? Pertama kali mereka keluar, mereka tawarin apa? Ayam. Localized. Karena buat orang Indonesia, kalau nggak ada nasi, nggak ada ayam, belum makan. So itu adalah bisnis untuk bagaimana leisure, ya kan? Sekalian juga makanan. Bukan hanya soal bisnis fast food. Sama halnya kayak Yoshinoya. Yoshinoya itu pernah ada di Indonesia, terus dia keluar, terus dia masuk lagi. So, we're dealing the business not only for food service, tapi bagaimana bisa membuat keluarga happy, kemudian bagaimana ada fun activities di sananya, kemudian bagaimana di situ kita bisa memuaskan kuliner kita, ya kuliner taste segala macam. Nah, cuma masalahnya adalah balik lagi. Kalau ngomongin milkshake, ini kompetitornya siapa aja sih? Ada yang suka milkshake nggak di sini? Ya, kalau misalnya nih yang punya anak ya, kalau misalnya nih kita pergi ke sebuah tempat, kemudian situ di sebuah restoran fast food, kemudian kita mau belikan milkshake buat dia, ya. Selain milkshake, sebenarnya bisa apa saja sih yang bisa kita tawarkan buat anak tersebut? Karena gini, milkshake itu kan balik lagi high sugar, ya kan? Dan banyak kan mungkin anak-anak sukanya yang manis-manis. Dan di mana mereka kalau misalnya pergi ke sebuah fast food itu pesannya yang wah es krim lah, milkshake lah segala macam, ya kan? Nah ini bagaimana caranya kita bisa mengalihkan dia memilih yang lain? Apa saja? Es Milo. Oke, apalagi ada yang lain? Jus. Apalagi? Es teh manis. Ya, bisa makanan, bisa minuman dan juga bisa mainan. Ya kan, bisa sama-sama yang juga manis, bisa juga mainan yang kita kasih. Makanya itu kenapa banyak sekali fast food itu juga menawarkan namanya kids menu. Bukan hanya sekedar namanya makanan, tapi juga mereka berikan ada situ mainan-mainan. Jadi dua-duanya mereka tarik tuh, karena persaingan mereka bukan cuma sekedar makanan atau minuman yang manis, tapi juga dengan mainan. Apalagi nih, contohnya, kalau misalnya pergi ke mall-mall, gitu ya, lihat ibu-ibu, kemudian di situ mereka bawa babysitternya, kemudian ada anaknya ya, ini Mahmud Abbas gitu ya. Mama muda, anak baru 1. Oke, atau mama muda, anak baru 2, tapi ada yang udah misalnya masih baby, umur 1-2 tahun, itu biasanya kalau misalnya pergi mereka ke mall, lagi weekendan, kemudian masuk ke sebuah restoran, di situ dia masuk duduk bersama dengan babysitternya, kemudian anaknya, yang pertama kali dikeluarkan adalah buat anaknya.
iPad. iPad. Ya. Itu saya lihat banyak sekali anak-anak dikasih iPad untuk diam. Ya kan? Apalagi kalau kita mau makan nih, kasih iPad. Kalau nggak ibunya ngasih, babysitter yang ngasih iPad. Fungsi iPad bukan untuk ngeliatin email buat anak tersebut kan? Bukan untuk browsing kan? Tapi untuk lihat apa? YouTube, lihat mainan, segala macam. So, kalau dulu fungsinya iPad untuk productivity kah, untuk entertainment kah, sekarang fungsinya itu adalah untuk ngomong anak. So, they are also like looking at the other business, bukan hanya sekedar untuk productivity. Karena iPad dibeli tujuannya bukan untuk productivity, tapi untuk ngomong anak. Ya, melihatnya jadi ini kok sebenarnya produk yang kita mau tawarkan dengan fungsinya seperti itu akhirnya jadinya berubah fungsi gitu ya. Ini wajar. Banyak hal yang terjadi. Seperti contohnya nih, paling gampang. Ya, waktu dulu ada sebuah riset dari sebuah perusahaan farmasi yang besar namanya Pfizer. Mereka meriset sebuah obat yang diyakini akan membantu orang-orang yang sakit jantung untuk bisa lebih tenang gitu ya. Karena kalau misalnya orang yang sakit jantung itu biasanya ada gangguan di mana untuk arteri itu adalah kayak saluran pembuluh darahnya itu yang terjadi namanya penyempitan ya. Ini ada Dokter Lina tolong koreksi ya kalau salah. Nah, obat yang diriset tersebut itu namanya PDE 5 ya. Di mana waktu dia riset targetnya buat orang sakit jantung itu adalah orang-orang yang usianya sudah umurnya 40-50 tahun, diriset ke suatu kelompok bapak-bapak yang umur 40-50 tahun untuk melihat bagaimana efek dari obat tersebut, apakah benar-benar bisa membantu mereka yang punya risiko penyakit jantung ataupun punya penyakit jantung. Nah, setelah diriset selama berapa bulan, kelompok orang yang diriset tersebut datang kembali kepada periset yang ada di Pfizer. Kemudian mereka melaporkan hal-hal yang menarik. Ditanya, kalau untuk efikasinya, untuk kampuhannya, untuk jantung bagaimana? Oh, ya oke dan tidak oke gitu ya. Tetapi ada hal lain nggak yang ternyata membuat mereka merasa berbeda? Akhirnya ada yang ngomong dari salah satu orang yang diriset tersebut. Dia bilang gini, saya mau ngomong, kenapa? Setelah saya mengkonsumsi obat tersebut, saya merasa bahwa saya lebih gampang ereksi. Hah? Dilihat, kok bisa gini? Ternyata yang lain juga mengalami hal yang demikian sama. Jadi, awalnya obat tersebut ditujukan untuk penyakit jantung, untuk melebarkan pembuluh darah, malah lebih efikasinya, lebih ampuh untuk mengobati ereksi. Itulah yang terjadi dengan namanya obat Viagra. Viagra itu awalnya bukan untuk ereksi. Untuk pengobatan ereksi ya, erectile dysfunction. PDE4, PDE5 itu adalah nama ininya. Tapi dia awalnya adalah untuk penyakit jantung. Jadi berubah fungsinya. Ya. Dan ketika diluncurkan, Viagra itu untuk mengobati orang yang punya ketidakmampuan untuk ereksi. Dia memakai seorang tokoh politik yang sangat terkenal waktu itu di Amerika, namanya Bob Dole. Kalau di Amerika itu, kalau untuk obat yang prescription, yang untuk resepan tuh mereka boleh iklan. Nah, dia pakai Bob Dole. Bob Dole itu adalah senator atau congressman di Amerika sangat terkenal. Dia tuh memang udah tua dan dia dibilang bahwa gini, untuk yang namanya obat Viagra ini buat dia bukan hanya sekedar mengembalikan kemampuannya dia untuk ereksi, tapi mengembalikan kebahagiaan rumah tangganya dia. Ya. Beyond the functional and beyond the emotional thing, dia bilang seperti itu. Nah, karena itu kita kalau ngomongin tentang needs, kita sebentar lagi break ya. Nah, needs ada yang ini. Needs ada yang ini segini. Oke. Misalnya saya butuh namanya makan, tapi bukan hanya cukup makan, tapi apa yang ada di bawahnya, ya kan? Ini adalah theoretical dari basic consumer
behavior yang sangat banyak dipakai sekarang, di mana kalau kita ngomongin bagaimana orang itu dipengaruhi oleh faktor apa saja, dimulai dari pertama kali adalah faktor cultural, ya, faktor eksternal yang berupa namanya budaya. Kita hidup di mana sekarang, budaya seperti apa, budaya apa dari etnis kita, budaya dari nation kita, bangsa kita, sosial kelas kita seperti apa. Kemudian setelah itu ada lagi pengaruhnya, yaitu di dalam sosial. Grup kita ini seperti apa sih? WA grup kita kayak gimana sih? Ya kan? Sekarang banyak sekali orang itu dipengaruhi keputusannya itu oleh WA grup. Ya, satu orang bisa punya berapa WA grup, lebih dari puluhan WA grup. Tapi ada juga pengaruh dari keluarga yang membuat kita memutuskan untuk mengambil suatu brand dibandingkan brand yang lain. Kalau dari sisi internal ya, pertama kali adalah personal, dari demografinya, usia, pekerjaannya dia, bagaimana dia sekarang lifestyle-nya, personality. Ini teorinya banyak. Teori personality itu banyak sekali. Mulai dari bagaimana teori tentang fruit, ya, Simon Fruit, kemudian teori motivasinya Maslow, macam-macam. Itu nggak akan cukup kalau bisa ngomongin sekarang, itu dalam 1 semester, gitu ya. Kemudian psychological, dari motivasi, persepsi, learning, belief, dan attitude. Itulah yang membentuk bagaimana seseorang punya banyak faktor untuk bisa menentukan dia mau memilih merek apa dibandingkan merek yang lain. Begitu banyak macam faktor. Berarti sebenarnya kita ini ketika melakukan keputusan, apakah rasional atau irasional? Bisa dua-duanya. Ya, tapi banyak yang di drive oleh keputusan yang irasional, ya kan? Bu guru marketing di sini ada, berdosen. Nah, kalau misalnya dari ngambil sebuah konsep tentang consumer behavior, ini sebenarnya memang agak panjang, tapi saya akan simpulkan aja bahwa bagaimana seorang itu berperilaku bukan hanya dari soal eksternal dan internal, tapi bagaimana ada stimulinya. Bagaimana kalau produk itu mengiklankan produknya tersebut membuat kita akhirnya jadi membutuhkan atau tidak membutuhkan. Ya. Ada juga promosi, ada juga flash sale, apalagi Tokopedia sekarang banyak kasih toko diskon, ya kan? Yang tadinya pikir nggak mau, akhirnya jadi mau. Jadi ada stimulan. Ya, baik dari advertising, ya, ibu advertising. Ibu advertising dan PR. Ya. Itu menstimuli orang untuk merasa butuh dan menstimuli orang untuk merasa ingin. Ada juga yang mengikuti stimulan tersebut dan ada juga tidak. Di mana di situ mempengaruhi semua buying prosesnya dia sehingga dia bisa menentukan apa yang dia inginkan. Ya. Dengan sebuah contoh seperti ini. Dulu tahun 80-an itu ada yang namanya The Case of Pepsi Challenge. Ini adalah kasus yang paling terkenal kalau di marketing, itu udah sekarang masih juga dibahas. Ada yang tahu nggak kasus ini? Pepsi Challenge. Pepsi Challenge. Nah, tahun 80-an, kalau ngomongin Coke, ya, cola, itu dua big brand-nya itu adalah Coca-Cola sama Pepsi. Pepsi itu penantang kuat Coca-Cola. Ya, di sini ada yang kerja di Pepsi atau Coca-Cola? Nggak ada. Oke, aman, ya. Tahun ini 70-an, 80-an lagi itulah. Ya, ini kan masih pakai sepatu roda, ingat waktu di lipstick, ya kan? Ya, atau di Happy Days. Nah, waktu itu Pepsi dia challenge Coca-Cola. Caranya gini. Saya coba tanya kepada para konsumen saya dan juga konsumennya Coca-Cola, saya kasih dua kasih botol air cola yang nggak dikasih brand. Yang satu sebelah kiri adalah Pepsi, yang sebelah kanan adalah Coca-Cola. Tapi konsumen nggak tahu yang mana Pepsi, yang mana Coca-Cola. Jadi dia melakukan market research, tes, bilang bahwa konsumen lebih suka rasa dan manisnya Pepsi dibandingkan Coca-Cola. 70% bilang kayak gitu. Sebenarnya tuh konsumen lebih suka Coca-Cola. Pepsi. Pepsi bilang kayak gitu. Akhirnya dia publish. Celebrate with the meaning taste of Pepsi. Wah, kebakaran jenggot Coca-Cola kan. Sebel. Wah, gila nih kalau misalnya konsumen lebih suka rasanya Pepsi dibanding Coca-Cola, berarti saya keluarkan produk baru namanya New Coke.
dengan rasa dan manis yang sama, bahkan lebih dibandingkan Pepsi. Coca-Cola yang lamanya dia tarik semua, dia ganti dengan New Coke. Terjadilah namanya disaster. Para loyalis dan juga konsumen setia Coca-Cola, mereka melakukan demo besar-besaran. Demo. Mereka demo. Mereka bilang, saya mau Coca-Cola yang lama, saya mau Coca-Cola yang lama. Mereka nggak mau yang lebih manis. Loh, kok gimana sih? Yang namanya juga kan, kalau misalnya Pepsi kasih tes, ya blind test gitu ya, tanpa ada merek gitu, lebih suka rasa yang lebih manis. Ternyata itu bukan soal rasanya, tapi soal bagaimana brand tersebut membentuk generasinya mereka. So it's about the brand, bukan soal rasanya. Rasa lu bisa lebih bagus, lebih manis, segala macam, tapi belum tentu brand lu lebih oke. Ketika itu demonya tuh saking menariknya, akhirnya membuat Coca-Cola kewalahan. Wah, di demo, akhirnya mereka bilang gini, oke, kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan, bahwa ini kalau dilihat kita terlalu ngikutin challenge-nya Pepsi, sebenarnya kita nggak bisa kayak gitu. Akhirnya mereka keluarkan lagi Coca-Cola yang lama dengan nama Classic Coke. Disitulah mereka booming sales-nya. Yang New Coke mereka tarik. Ya. Di sini adalah kasus yang membuat orang berpikir bahwa it's not about the product gitu ya, it's about how the brand yang membuat generasinya itu berbeda. Makanya dibilang adalah the Coke generation. Setelah itu mereka kampanyenya the Coke generation segala macam. Pepsi ngomongnya the new generation, ya kan? Coca-Cola ngomongnya the family generation, baby boomers generation. Kemudian masuk lagi sekarang, I don't know. Nah, itu membuat orang jadi punya dua persepsi yang berbeda. Atau konsumen punya persepsi yang berbeda-beda. Kalau misalnya ngeliatin dua orang ini, ya, bagaimana mereka mempersepsikan diri mereka, dua-duanya namanya mungkin bule-bulean gitu ya, sama-sama male, kemudian umurnya usianya sama, kemudian mereka sama-sama belajar di computer science. Tapi kalau untuk ngomongin penggunaan internet, beda-beda. Yang satunya memang sangat-sangat nerdy, mereka yang ngomongin internet itu dan menggunakannya hanya untuk bagaimana melihat kecepatannya. Yang satu, internet itu cari desain. Kemudian satu pakai online dating, yang satu pakai Facebook untuk cari date. Yang satunya lagi pengen dilihatkan seperti cool, yang satunya lagi pengen dilihat seperti mature, malah kebalikannya. Ya kan? It's about how you perceive yourself. Itulah yang dari marketing ataupun sales coba cari tahu. Sebenarnya orang tuh punya kriteria yang sama, cuma bisa jadi berbeda, ya kan? Dan bagaimana kita bisa address ini? Satu hal yang jadi pertanyaan dasar adalah selama ini kita ngomongin addressing customer needs, ya kan? Ternyata setelah saya belajar lagi, ternyata nggak cuma customer needs yang ada sekarang. Yang saya belajar lagi bahwa kalau tadi dari dua orang itu, ya kan, mereka itu sebenarnya punya needs tapi ada yang belum dipenuhi, ya, unmet customer needs. Unmet customer needs. Jadi inilah yang membuat kita bisa berinovasi. Bukan hanya sekedar memenuhi needs yang ada sekarang, tapi needs yang belum terpenuhi. Kalau needs yang ada sekarang, akhirnya kita bersaing dengan produk yang ada. Dengan fitur yang ada. Tapi kalau needs yang belum terpenuhi, kita punya ruang baru untuk bisa memberikan new product, new feature, ataupun new innovation. Saya sadar, tuh dulu kemarin-kemarin tuh saya salah nih. Kita kalau ngomongin customer needs tuh nggak cukup. Inovasi itu harus dari unmet customer needs yang coba kita address dan kita penuhi. Ya, ini ada sebuah film. Setelah ini kita akan break sebentar. Ada yang pernah nonton film ini? What We Mean One? Tahun 2000. Ya, tahun 2000 itu yang main adalah Mel Gibson sama Helen Hunt. Ya, buat teman-teman yang millennials, ya ini dulu waktu itu adalah aktor-aktor yang sangat terkenal di masanya, menjadi pujaan kami semua, ya. Baru tahu kan ya?
Ya, baru tahu kan? Bukan Zachary Efron ya sama yang lainnya. Nah, di film ini sangat menarik sekali. Dia digambarkan Mel Gibson itu dan Helen Hunt, mereka adalah dua eksekutif di sebuah perusahaan periklanan, di mana mereka sebenarnya bersaing untuk bisa meraih posisi karir yang lebih tinggi. Waktu itu si Helen Hunt baru datang ke perusahaan tersebut dan menjadi bosnya si Mel Gibson. Mel Gibson nggak mau kalah. Dia coba cari tahu bagaimana bisa memenangkan klien, waktu itu adalah Nike, tapi dia coba curi idenya itu dari si Helen Hunt. Dalam satu waktu, si Mel Gibson ini tiba-tiba dia terselip gitu ya di apartemennya dia, dan dia dia di kamar mandi, dia lagi mandi, kemudian tiba-tiba dia terselip di apartemennya dia dan kepalanya itu terbentur sama kena listrik ya kalau nggak salah. Kemudian di situ akhirnya pas dia bangun, oh dia merasa dia bisa mengerti ya, mendengar pikiran orang. Ya, itu cerita di Hollywoodnya gitu. Jadi waktu dia bangun itu setelah kebentur segala macam, oh dia bisa baca, bukan baca, dia bisa dengar orang ini ngomong apa, orang ini ngomong apa, orang ini ngomong apa, orang ini ngomong apa. Nah, karena dia tahu orang itu ngomong apa, dia pakailah kemampuannya dia itu untuk bisa mencuri ide dari si Helen Hunt ini yang jadi bosnya waktu itu. Nah, ini adalah cuplikan ketika mereka sekarang lagi pitching nih ke perusahaan Nike. Nike itu lagi ingin mengeluarkan produknya untuk khusus untuk para pelari wanita, ya kan sekarang banyak runner, segala macam. Nah, cuma ketika mereka ingin membuat idenya, si Mel Gibson itu coba datang kemudian ingin memberikan ide seperti ini, tapi si Helen Hunt sebagai bosnya gini, saya punya ide yang lebih oke nih, gimana ya? Kemudian dia mikirin, akhirnya dia coba cari tahu lagi, dia coba dengar tuh si Helen Hunt ngomongnya apa aja. Nah, di situ dia ambil idenya. Ya, ini cuplikannya. Sorry. This is good. More insightful than I would have thought. Ya, dia diam tapi nggak ngomong apa-apa. If you're thinking that line isn't perfect, I Karena dia bisa dengar. There's something not exactly right about it, isn't there? I mean, it's not bad. It's insightful, actually. It's just... Well, what do you think this woman's thinking? Let's see. She's thinking about what she wants out of life. What's she going to accomplish? How's she going to do all that? Women, they think about that a lot. I mean, surprisingly, a lot. They worry all the time about everything. You're so right. How do you know that? Well, even I had a mother. Well, so maybe running gives her time off from all of that. Maybe it gives her something she can't get anyplace else. Look at her. God, I want to be her. She looks so free, doesn't she? No one's judging her, no boss to worry about, no guys to worry about, no games to figure her way through. I like that. No games. That's good. That'd be nice in life, wouldn't it? Okay, can I just think for 1 second? Take your time. Okay. No games. How do I get that in? She's running. It's early, it's quiet. Just the sound of her feet on the asphalt. She likes to run alone, no pressure, no stress. This is the one place she can be herself. Look any way she wants, dress any way she wants, think any way she wants. No game playing, no rules, game, sports, rules, game, sports, rules. Playing by the rules, playing games versus playing. Playing by the rules, playing games versus playing. Why are you nodding? Because I think you're onto something. Am I? Aren't you? Well, I was thinking about a play on words. Something about games versus... I feel like I was onto something good. Playing games versus playing... Sports? Yes, thank you. Do you like any of this? A lot. I like the idea that you can be yourself on the road. I do too. Did I say that out loud? No, I was Because I was circling around the exact same thing, which is great that we're both on the same... Sorry, I'm not thinking straight. My glands may be swollen. Hey, they should be more swollen. You're doing great. Nike, no games. Just sports. Nah, tadi kebayang nggak sih cuplikannya? Ada udah nonton? Siapa yang belum nonton? Belum. Nah, ini bosnya dia kan. Jadi ketika dia mencoba untuk coba pikir sebentar, merasakan dirinya sebagai seorang pelari gitu.
ini kalau saya pelari gitu sebagai cewek ya, pokoknya saya tuh nggak mikirin namanya pertandingan, tapi saya mikirin hanya olahraga. Karena mungkin kalau di kantor itu semuanya serba kompetisi gitu kan ya. Terus pas itu, didengar sama si Mel Gibson kan, ngomong ini. Padahal apa yang ada dalam pikirannya dia, itu yang dicoba diambil oleh si Mel Gibson. Nah, cuplikan berikutnya, ini ketika mereka pitching ke Nike. Pitching itu mereka mengutarakan proposal sama idenya untuk bagaimana nanti si Nike-nya itu terima atau enggak, akhirnya mereka bisa engage dengan perusahaan tersebut atau tidak. Nah ini mereka pitching ke Nike, ini mereka udah punya kayak tweet-nya. Yang jelasin adalah Mel Gibson. You don't have to listen to its jokes and pretend they're funny in order to run on it. It would not be easier to run if you dressed sexier. The road doesn't notice if you're not wearing lipstick. It does not care how old you are. You do not feel uncomfortable because you make more money than the road. And you can call on the road whenever you feel like it, whether it's been a day or even a couple of hours since your last day. The only thing the road cares about is that you paid a visit once in a while. Nike. No games, just sports. He nailed it. They hit a home run. Where do we sign? Padahal dalam pikirannya mereka nih nggak ngomong. Nah itu mereka di depan panelnya para Nike Division Women Division yang mereka akan menentukan. Tadi kebayang? Ya. Tahu kan ya? Jadi ini sebenarnya ideal ya kalau kita tinggal nempelin konsumer kita mau ngapain sih ngomong terus ngomong gitu kan ya. This is the ideal world gitu kan. Jadi, bagaimana kita unlocking customer needs? Dalam artian bahwa ketika kita lihat bahwa customer itu sudah punya kebutuhan, bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan kebutuhannya tersebut, dan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut, apalagi kebutuhan yang belum terpenuhi. Salah satunya yang menjadi pendekatan adalah the job theory. Ya, ini ada bukunya Clayton Christensen, dia adalah profesor terkemuka yang mengeluarkan teori tentang disruptive innovation. Ya. Dan dia adalah salah satu pemikir terbesar untuk bidang manajemen dan inovasi. Dia dari Harvard Business School. Dia bilang gini, kenapa sekarang kalau misal ngomongin needs, customer jobs to be done, itu pasti ada hubungannya dengan inovasi. Dia bilang gini, dia sudah lihat banyak sekali hasil market research. Dia sudah lihat banyak sekali data-data kuantitatif dan bagaimana analisanya itu sangat canggih-canggih, tapi tetap tidak bisa memprediksi bagaimana kita bisa membuat inovasi. Kenapa? Ada kalanya ketika kita membuat market research dan kita membuat keputusan berdasarkan hasil market research, ternyata itu fail, ada kalanya hal-hal yang tidak terungkapkan ketika kita melakukan market research tersebut. Apalagi secara kuantitatif. Ya. Paling gampang contohnya adalah gini. Kalau misalnya skala 1 sampai 5, antara tidak suka 1 sampai yang sangat suka sekali, 5. Untuk makanan aja misalnya. Orang Indonesia tuh cenderungnya milih antara 4 dan 5. Atau iya. Kalau misalnya nggak enakan ngomongnya minimal 3. Kenapa nggak ngomongin 1 dan 2? Karena kita tidak terbiasa untuk ngomongin yang nggak enak, yang jelek. Kalau ditanya apakah makanan ini enak atau enggak, bilangnya enak atau enak banget. Ada hal-hal yang secara kualitatif tidak terlihat. Ya. Makanya itu dia lihat bahwa ngomongin regression segala macam, wah saya kalau misalnya ngomongin regression, cluster analysis segala macam, wah saya paling mafhum lah. Pokoknya dulu waktu di market research tuh ngomongin semua statistical method, pakai quantitative analysis, saya bisa. Ya, mau yang paling canggih pun bisa. Bahkan sekarang data science bisa. Cuma salahnya nggak semuanya bisa tercapture di situ. Ya. Ngomongin sekarang juga yang namanya machine learning, artificial intelligence, saya udah tahu pengalaman, nggak bakal bisa juga prediksi secara tepat bagaimana customer itu bisa membeli sesuatu. Ya, itu bahkan sudah melakukan percobaan banyak hal. Nah, di sini dilihat bahwa sebenarnya ada suatu hal yang membuat orang menggunakan sebuah benda atau produk karena ada dorongan agar orang tersebut bisa memenuhi tujuan yang dia harus capai. Jobs to be done. Ya.
Dia kasih penjelasan seperti ini. Ini sekalian memperkenalkan siapa itu Clayton Christensen ya. Dia latar belakangnya, dia itu orang yang pintar sekali. Waktu dia lulus, dia kerjanya di konsultan di BCG, kemudian dia akhirnya mengabdikan diri untuk masuk ke dalam dunia pendidikan, masuk sebagai profesor, kemudian dia banyak sekarang mengajar di Harvard Business School. Ini dalam bahasa Inggris, semoga bisa dapat dimengerti semua ya. Hi, my name is Clay Christensen. I'm a professor at the Harvard Business School. I brought with me a set of puzzles, all related to innovation. We decided that the way we teach marketing is at the core of what makes motivation difficult to achieve. The most helpful way we've thought of it so far is that we actually hire products to do things for us. And understanding what job we have to do in our lives for which we would hire a product is really the key to cracking this problem of motivating customers to buy what we're offering. So I wanted just to tell you a story about a project we did for one of the big fast food restaurants. They were trying to goose up the sales of their milkshakes. They had just studied this problem up the gazoo. They brought in customers who fit the profile of the quintessential milkshake consumer. And they'd give them samples and ask, could you tell us how we can improve our milkshakes so you'd buy more of them? Do you want it chocolatey or cheaper, chunky or chewier? They get very clear feedback. They would then improve the milkshake on those dimensions, and it had no impact on sales or profits whatsoever. So one of our colleagues went in with a different question on his mind, and that was, I wonder what job arises in people's lives that cause them to come to this restaurant to hire a milkshake. So we stood in a restaurant for 18 hours one day and just took very careful data. What time did they buy these milkshakes? What were they wearing? Were they alone? Did they buy other food with it? Did they eat it in the restaurant or drive off with it? It turned out that nearly half of the milkshakes were sold before 8 o'clock in the morning. The people who bought them were always alone. It was the only thing they bought, and they all got in the car and drove off with it. So to figure out what job they were trying to hire it to do, we came back the next day and stood outside the restaurant so we could confront these folks as they left, milkshake in hand. And in language that they could understand, we essentially asked, excuse me please, but I got to sort this puzzle out. What job were you trying to do for yourself that caused you to come here and hire that milkshake? And they'd struggle to answer, so we'd then help them by asking other questions like, well, think about the last time you were in the same situation, needing to get the same job done, but you didn't come here to hire a milkshake. What did you hire? And then as we put all of their answers together, it became clear that they all had the same job to do in the morning, and that is they had a long and boring drive to work. And they just needed something to do while they drove to keep the commute interesting. One hand had to be on the wheel, but somebody had given them another hand and there wasn't anything in it. And they just needed something to do while they drove. They weren't hungry yet, but they knew they'd be hungry by 10 o'clock. So they also wanted something that would just put down there and stay for their morning. Good question. What do I hire when I do this job? You know, I've never framed the question that way before, but last Friday I hired a banana to do the job. Take my word for it, never hire bananas. They're gone in 3 minutes, you're hungry by 7:30. If you promise not to tell my wife, I'd probably hire donuts twice a week, but they don't do it well either. They're gone fast, they crumb all over my clothes, they get my fingers gooey. Sometimes I hire bagels, but as you know, they're so dry and tasteless. Then I have to steer the car with my knees while I'm putting jam on them, and then if the phone rings, we got a crisis. I remember I hired a Snickers bar once, but I felt so guilty I've never hired Snickers again. Let me tell you, when I come here and hire this milkshake, it is so viscous that it easily takes me 20 minutes to suck it up that thin little straw. Who cares what the ingredients are? I don't. All I know is I'm full all morning and it fits right here in my cup holder. Well, it turns out that the milkshake does the job better than any of the competitors, which in the customer's minds
are not Burger King milkshakes, but it's bananas, donuts, bagels, Snickers bars, coffee, and so on. But I hope you can see how, if you understand the job, how to improve the product becomes just obvious. Nah, udah dijelaskan ya, jadi saya skip aja lagi. Tapi ngerti nggak tadi videonya seperti apa? So, dia menyatakan bahwa pada suatu waktu dia melakukan studi, ya saya jelaskan lagi kembali. Dia melakukan studi tentang di sebuah perusahaan resto fast food juga, kenapa tuh orang pada beli namanya milkshake, ya. Kalau misalnya ditanya kepada orang, lu mau milkshake yang seperti apa? Mereka maunya milkshake yang lebih manis, lebih banyak, lebih berwarna, macam-macam. Tapi ketika dilakukan itu juga, nggak ada yang mau beli. Jadi apa yang mereka ngomongin dan mereka bilang, belum tentu itu yang mereka inginkan. Nah, kemudian dilakukanlah studi secara detail, mereka datengin, pantengin, kemudian mereka lihat bagaimana perilaku konsumennya. Jadi ternyata milkshake-nya itu banyak dibeli pada waktu sebelum jam 8 pagi. Kenapa? Karena banyak yang orang beli itu untuk menemani mereka dalam perjalanan, untuk a long, boring commute way. Jadi orang beli milkshake bukan karena ingin rasa manisnya, bukan karena ingin rasa coklatnya. Tapi milkshake itu mereka beli supaya bisa menemani mereka dalam perjalanan ke kantor. Dan milkshake itu lebih enak dibeli dibandingkan dengan donat kah, dengan kopi yang lainnya. Kalau donat, itu kalau dia makan dan perjalanan di mobil, itu bisa remah-remahnya berantakan dan cepat habis. Kalau kopi, itu juga bisa tumpah. Tapi kalau milkshake, karena agak padat, itu mereka bisa minum selama waktu misalnya berjalan ke kantor 20 menit, 30 menit, 1 jam, itu tetap enak untuk diminum. Dan ketika mereka sudah sampai kantor, mereka nggak terlalu merasa kelaparan, ya, dan masih bisa bertahan sampai dengan makan siang untuk makan berikutnya. Jadi milkshake itu istilahnya di-hire, disewa atau diminta untuk melakukan pekerjaan, job. Menemani dia dalam perjalanan. Ya. Nah, inilah yang membuat kompetitif setnya itu juga beda. Apa yang membuat dia bisa ditemani oleh dalam perjalanan? Bisa donat, bisa kopi, bisa snack bar. Bukan soal milkshake yang lain. Ya. Tapi itu bisa dilihat kalau kita melihatnya langsung dan melakukan observasi. Itu nggak ada di data-data. Nah, makanya itu ini adalah sebuah konsep yang sangat-sangat bilang bahwa customer ketika mereka ditanya apa mereka inginkan, mereka nggak bisa mengartikulasikan sebenarnya. Kalau mereka bilang ngomong A, B, C, belum tentu A, B, C itulah yang mereka inginkan. Karena apa? Mereka bilang mereka mau kopi, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka melakukan hal yang lain. So their action tells different story dari apa yang mereka bilang. Nah, karena itu teknik dalam market research ataupun customer research, ini kita harus bisa melihat go beyond dari apa yang mereka ngomongkan, apa mereka bilang, tik-tik semuanya, pilihannya seperti apa. Ya, balik lagi, customer doesn't always say what they want and they don't always say, customer doesn't always say what they want, but they only say what they don't want. Ya, mereka hanya bilang yang mereka tidak mau dan mereka tidak bilang apa yang mereka mau. Susah ya? Nah, itu dulu waktu saya juga di market research, banyak sekali teknik yang bilangin ini adalah customer reach-nya, ini adalah customer reach-nya. Tapi ketika diluncurkan, loh kok ternyata tidak seperti yang ekspektasi ya? Ya, karena balik lagi, ya, penilaian itu ada hal-hal yang tidak terkatakan yang sebenarnya terjadi di mana, di rumah mereka, dalam perjalanan mereka, di kantor mereka, itu yang sebenarnya harus di-capture. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan namanya kuantitatif data. Harus juga mengandalkan namanya kualitatif data. Bahkan bisa saling bersinergi antara dua data tersebut. Nah, ngomongin tentang job, yang penting adalah job ini memenuhi needs. Ya. Bukan hanya sekedar kita mau makan, tapi makannya itu untuk apa tujuannya? Kalau kita sebenarnya dalam slide yang lain itu ada contohnya. Indomie. Indomie itu makanan. Tapi Indomie dimakan bukan untuk 3 kali sehari makan.
Ya kan? Kapan kita makan Indomie? Pada saat hujan, pada saat nunggu pulang, ya kan? Indomie itu di-hire untuk bisa mengganjel, untuk bisa menghangatkan, untuk bisa apa lagi? Temenin begadang. Ya, apalagi buat anak mahasiswa. Zaman dulu kita belajar itu kan minus 6 jam sebelum ujian, ya kan? Misalnya jam 8 ujiannya, jam 2 tuh masih belajar. Di tengah-tengah misalnya jam 1 atau sebelumnya jam 12 tuh lapar. Kita cari Indomie, ya, atau enggak kacang, kedelai, segala macam. Nah, dia bilang bahwa yang perlu dilihat adalah progresnya. Jadi apa yang membuat customer itu bisa progres untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, ini suatu tantangan sebenarnya. Kalau dulu saya tuh belajar marketing dan juga ngajar marketing, ngomongin adalah needs, wants, and demand. Sekarang harus ada lagi satu levelnya, jobs. Jadi bukan hanya needs-nya aja. Bahwa kalau seseorang melakukan sesuatu, dia itu melakukan progres dalam pekerjaannya dia. Ketika saya ingin hire sekolah, itu bukan hanya soal anak saya disekolahkan di sana, dan dia tahu berbagai macam hal yang dia harus ketahui. Tapi saya sewa sekolah untuk biar anak saya itu mandiri. Untuk anak saya itu bisa bersosialisasi. Bukan soal nilai akademik. Bukan hanya soal nanti ketika dia selesai, dia bisa diterima di SMP, SD, atau bekerja nanti setelah selesai kuliah. Ya kan? Tapi, how to make my children successful in life. Ya kan? Mau nilai akademik kah, mulai dari aktivitas kah, segala macam. Kompetitifnya apa? Kompetitornya apa? Banyak. Les. Bahkan sekarang porsi les lebih banyak dibanding porsi sekolah. Ya kan? Kita merasa sekolah nggak bisa deliver dari yang kita butuhkan. Anak secara pendidikan akademik ya oke, tapi yang lainnya apa nih? Dikasihlah les piano, dikasihlah les Mandarin, dikasihlah les macam-macam. Nah, itu kita lihat bahwa ada unmet need sebenarnya yang tidak bisa disampaikan oleh sekolah. Ya, ada job-job lain yang kita hire dari perusahaan les, dari institusi les, dari yang lain untuk kita bisa membentuk anak kita sesuai dengan job yang kita ingin sampaikan buat mereka, karena kita orang tua yang menjadi decision maker-nya. Tapi macam-macam hal nanti saya bisa jelaskan tentang bagaimana Montessori itu membuat jobnya itu. Satu lagi, itu adalah tentang dari value proposition design. Nah, bukunya ini. Ini adalah dari Alexander Osterwalder. Ya. Buku dia yang pertama adalah Business Model Generation. Buku dia yang kedua ini, dia banyak ngomongin tentang design thinking dan bagaimana bisa mengetahui tentang profil customer serta benda atau produk atau proposition apa yang bisa ditawarkan untuk memenuhi customer jobs to be done. Jadi ini mereka udah banyak sekali ngomongin sekarang tentang jobs to be done ya, bahkan dalam business model, bahkan dalam design thinking segala itu ngomongin tentang jobs to be done. Kalau dari Alexander Osterwalder, dia bilang bahwa customer profile-nya itu ini dibagi antara pain sama gains. Ya. Jadi kita melihat bagaimana kalau seseorang ingin mengkonsumsi sesuatu, dia merasakan kesulitan dan juga dia ada manfaat yang didapatkan. Dibagi dua di dalam satu kanvas yang gampang ini untuk bisa melihat mana saja sih pain yang bisa kita selesaikan dan mana saja gain yang bisa kita tambahkan dari jobs to be done yang kita identify, ya, yang kita lihat. Nah, sebenarnya kalau nanti buat yang fasilitator, ya, ketika kita melakukan workshop, ya, yang mendalam, yang bukan hanya dalam 2 hari, yang benar-benar yang consulting yang penuh, ini adalah semua trigger question yang harus kita sampaikan dalam jobs to be done. Ini sorry kecil, ya, kalau depan nggak kelihatan banget. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat membuat kita bisa bertanya, mereka sebenarnya apa saja sih jobs-nya dan apa saja sih yang mereka dapatkan, pain-nya itu apa saja sih? Udah ya? Oh ya, oke. Sip. Udah di email ya? Oke. So, sebagai seorang fasilitator ataupun marketer, job kita adalah bertanya sebenarnya. Job kita bertanya
tentang hal-hal yang kritis yang membuat customer bisa mengungkapkan apa sih yang mereka butuhkan. Atau menunjukkan, mendemonstrasikan, ini loh yang mereka lakukan. Bukan hanya sekedar mengatakannya. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita ngomongin tentang value proposition. Ini saya skip karena kita lebih pada porsinya untuk yang si jobs to be done. Nah, mungkin buat para fasilitator, dua hal yang tadi itu sudah sering kita lakukan, ya kan, dalam workshop design thinking. Nah, ini hal yang baru. Outcome driven innovation. Jobs to be done, ini bukunya ada dari Anthony Ulrich. Dialah yang pertama kali mempopulerkan tentang jobs to be done. Bukunya ini boleh di-download gratis dari websitenya dia, strategy.com. Ya, ini aja saya download gratis. Sebenarnya saya bikin kayak buku gini biar ini gratis. Nah, Anthony Ulrich, dia adalah seorang dulu eksekutif dari IBM. Dialah yang menciptakan namanya PC Junior di IBM. Tapi dia belajar dari kesalahan ketika PC Junior IBM tahun 84 diluncurkan, flop. Padahal konsumen pada waktu itu bilang mereka sangat suka sekali dengan PC ini. Apalagi zaman waktu itu tahun 84, situasinya adalah personal komputer PC itu barang baru. Ya, orang tuh baru kenal namanya komputer yang ada di rumah. Biasa komputer tuh yang mainframe besar yang ada di perusahaan-perusahaan. Tapi sudah dibikin yang sekarang ada di rumah. Pesaingnya saat itu adalah Apple. Nah, IBM menantang Apple dengan mengeluarkan namanya PC Junior. Melalui market research semuanya, wah, suka banget nih kalau misalnya dikeluarin pasti akan dibeli. Ternyata pas di launch, flop. Itulah yang membuat si Anthony Ulrich ini merasa bahwa, ini apa sih sebenarnya customer ini maunya? Dikasih ini, nggak mau. Kasih ini, nggak mau. Ternyata dia bilang gini, kita jangan benar-benar mengejawantahkan atau secara harafiah menerjemahkan apa yang mereka omongkan dengan apa yang benar-benar mereka omongkan. Tugas marketer adalah memformulasikan dan mengartikulasikan apa yang mereka inginkan. Bukan tugasnya customer untuk kasih tahu apa yang harus kita produksi, karena customer itu nggak bisa balik lagi kan mengartikulasikan. Karena itu tugas yang marketer dia bilang adalah saya harus bisa menerjemahkannya dalam produk yang diinginkan oleh customer. Nah, karena itu dia bilang bahwa ini loh, unmet customer needs. Ya. Dia melakukan ini selama 25 tahun, dia bilang success rate-nya 86%. Ya. 14%-nya itu biasanya gagal dieksekusi. Nah, bagaimana dengan outcome driven innovation ini? Ini adalah framework-nya. Pertama-tama, perjalanan customer untuk bisa melakukan sesuatu itu ada semacam story-nya, ada semacam journey-nya. Ada perjalanan, ya kan? Ada semacam journey. Di mana mereka define dulu nih, saya butuhnya apa, kemudian di mana bisa dapatkannya, bagaimana saya akan mulai dalam proses pembeliannya, setelah itu oke, ini yang saya inginkan, setelah itu saya coba, saya beli, kemudian setelah itu apakah ini benar-benar bisa membantu saya, ada progres dari saya inginkan, kalau enggak, saya bisa nggak modify, saya bisa nggak rubah sedikit, dan kemudian selesai, oke, saya puas. Ini sebenarnya ada juga sangat pautnya dengan yang namanya proses pembelian konsumen yang di dalam marketing konsep. Ya, bagaimana proses kita ketika pertama kali cari tahu kita mau beli apa, kita coba dulu browsing, cari tahu, lihat segala macam. Setelah itu, di mana sih kita bisa dapetinnya, berapa harganya, ya kan? Kemudian kita tanya teman-teman, ada nggak rekomendasi? Setelah itu, kita coba lihat harganya nggak sesuai dengan budget kita atau tidak. Kemudian nanti kita putuskan, oke, beli. Setelah itu kita lihat lagi, apakah sesuai dengan ekspektasi saya atau tidak. Kalau tidak ekspektasinya sesuai, berarti saya harus rubah, harus beli yang baru atau harus tambahkan. Kemudian saya evaluasi lagi nih. Ya, ini sebenarnya juga sama dengan proses pembelian customer terhadap suatu barang. Nah, dalam hal ini itu bisa sekali
terdapat lebih dari 50 sampai dengan 150 desired outcomes. Maksudnya apa? Ketika kita petakan itu, kita lihat bahwa ini banyak sekali nih. Waktu define itu ada jobs to be done-nya. Waktu locate ada jobs to be done-nya. Waktu prepare tuh ada jobs to be done-nya. Waktu ketika mengalokasikan, wah tempatnya jauh. Waduh, gimana caranya membuat customer tuh lebih nyaman tanpa harus kita membuat mereka datang, tapi kita bisa mengatasinya dengan delivery. Kalau misalnya pada waktu monitornya, pada waktu execute-nya, harga bisa nggak sih kita ada diskonnya, bisa nggak sih kita berikan mereka kayak semacam voucher, cashback, segala macam, ya. Jadi, kalau yang lengkap, ini sebenarnya kita coba terjemahkan dari masing-masing prosesnya dia ini ke dalam namanya desired outcomes. Ya. Dan bagaimana kita bisa dapatkan core job-nya nih. Core job-nya itu bisa di mana-mana, bisa di-define, bisa di-modify, bisa di-conclude. Balik ke dalam kapasitas kita sebagai produsen ataupun sebagai marketing adalah kita tidak bisa memenuhi semuanya secara langsung. Masalahnya adalah kita punya kapasitas terbatas, ya kan? Kita produksinya nggak bisa langsung cepat untuk memenuhi semuanya. Kita harus tentukan di mana proses ini yang bisa kita masuki untuk membuat progres yang lebih cepat kepada customer kita dengan segera. Kemudian nanti kita akan lakukan lagi dengan yang lainnya. Nanti saya akan kasih contohnya, ya. Nah, jadi dari sini kita mapping. Job itu di map. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kita ingin membuat sesuatu, itu ada di mana sih? Titik-titiknya yang kita harus cari tahu dari proses ini, sehingga nanti kita coba lihat dari keseluruhannya, mana yang sifatnya emosional, mana sifatnya fungsional, mana sifatnya yang consumer chain. Maksudnya adalah bagaimana dari proses pembeliannya mereka itu bisa disampaikan. Dan mana yang sifatnya juga yang financial outcome, dari asal harga. Kembali ke awal, ya, proses pembelian merek atau produk dalam benak konsumen itu macam-macam faktornya. Ya, itu dia mikirin harga, mikirin tempat, mikirin lokasi, mikirin brand, mikirin hal-hal yang lainnya. Ya, beli handphone aja. Apa yang mempengaruhi Anda membeli handphone Samsung, Xiaomi, atau apa lagi? Saya nggak ngomong iPhone ya. Vivo, Oppo, dibandingkan dengan beli iPhone. Pada saat waktu jalan-jalan ke mall, misalnya lihat outletnya di sana, tertrigger, tapi harganya nggak cocok. Kemudian teman-teman, ada yang udah pakai handphone Xiaomi yang terbaru. Oh ini oke nih, boleh, bagus, segala macam. Home credit katanya. Ya home credit ya, oke. Dari segi home credit. Biasa. Nah, di sini kita lihat bahwa memang memetakan job, ya, itu kita harus dalami bagaimana perjalanan konsumen tersebut dari awal hingga akhirnya dia mengkonsumsi dan mengevaluasi. Ya, outcome apa yang dia harapkan ketika dia dapatkan Google search-nya dia, wah, dia mendapatkan referensi barang yang bagus. Berarti dari situ, misalkan kita mau jual handphone, kita sudah harus bisa membuat bagaimana mereka melihat nama kita yang teratas. Ya, itu job yang harus dia lakukan untuk mendapatkan komparasinya. Untuk mendapatkan lokasinya di mana, kita harus membuat mereka terinformasikan di mana kita bisa berikan dia produk tersebut, melalui apa, dan bagaimana caranya bisa dikirim atau mereka datangi. Dan nanti kalau terakhir, kalau mau servis kemana, itu informasi ada di mana aja. Siapa rekanan usaha kita kalau kita nggak bisa punya service center sendiri. Dan inilah tugas yang dari A sampai Z yang dilakukan oleh sales dan marketing. Ya, untuk bisa menutup semua celah-celah yang diinginkan supaya, balik lagi, customer tidak beli produk lain, ataupun kompetitor lain, ataupun industri lain. Bukan hanya soal handphone, tapi soal yang lainnya juga. Tablet, ya, komputer, laptop. Nah, masalahnya, balik lagi, kita seringkali
hanya terpaku kepada fungsi. Kita jualannya lebih banyak pada fungsi dibandingkan jualan kepada yang lebih sifatnya emosional, yang sifatnya lagi kepada apa sih outcome yang diharapkan. Ya, satu hal nih yang menjadi contoh menarik adalah ketika iPod diluncurkan, dia nggak ngomongin fungsinya adalah dia punya kapasitas 5 GB, dia punya prosesor berapa megahertz. Dia nggak bilang bahwa bentuknya tuh agak lumayan lebih gede gitu ya, waktu zamannya masih segini, besar ya. Nggak. Tapi apa yang dia komunikasikan adalah pertama, 1000 lagu dalam satu genggaman. Ya, dia tuh bukan yang kayak promosinya, ini iPod nih, ini bisa 5 GB segala macam. Nggak. Tapi 1000 lagu dalam genggaman. Kemudian dibeli di mana? Lewat internet bisa. Lewat Apple Store bisa. Apalagi? Ya? Masuk kantong, nyaman. Ya, tanpa harus bawa CD yang banyak-banyak. Waktu zamannya masih CD ya kan? Masuk kantong, nyaman. Kualitas suaranya yang membuat Anda merasa nyaman. Itu yang sebenarnya diinginkan oleh customer, bukan soal saya pengennya 5 GB, 10 GB. Enggak. Saya belajar dari Yuri ya. Waktu itu dia cerita dia waktu itu pernah jadi bantu-bantuin yang namanya tuh kalau misalnya sekarang masih ada Computex, komputer expo yang biasa di JCC. Waktu itu zamannya masih komputer rakitan, ya kan? Itu masih zamannya Pentium 3 lah, dan itu bisa rakitan, memori bisa banyak segala macam kan. Nah dia cerita tuh waktu itu dia jaga satu stand gitu. Terus datang bapak-bapak gini, Pak ini komputernya berapa mega RAM segala macam gitu, tanya-tanya. Oh Pak, kalau dengan jadi nggak terpaku nerangin yang namanya daleman ya, speknya. Ya kalau misalnya gue kan beda, gue kan datang ke sana, kalau misalnya ke expo itu iseng ya kan, tanyain cici-cicinya yang lagi jualan itu kan ya. Ini memorinya berapa? Oh, memorinya, saya tanya dulu ya sama engkaunya berapa. Memorinya segini, Mas. Oh, prosesornya berapa? Prosesornya berapa? Saya tanya lagi gitu balik. Jadi ini benar tahu nggak sih tentang product knowledge gitu kan ya. Tapi kalau dia ceritakan bahwa dengan ini saya bisa memutar video dengan bagus gambarnya dan ini bisa jadi home entertainment. Nah itu mungkin saya nggak perlu harus tanyain lagi kan tentang bagaimana spek-spek yang lainnya. Ya. So, di sini kita lihat bahwa bagaimana kita deliver, ya itu ada strateginya. Ya. Tadi waktu define, ya, customer tuh pengen tahu nih goalnya tercapai apa. Yang bisa kita lakukan adalah coba bikin mereka merencanakannya dengan lebih simpel. Kasih pilihan yang lebih gampang. Makanya itu dalam website, ketika kita ingin subscribe, gitu kan? Subscribe, ada 3 pilihan nih. Yang di paling murah, paling mahal, sama di tengah. Bikin 3 aja, jangan banyak-banyak untuk merencanakannya. Ya, terakhir itu saya dapat subscription yang baru untuk Google One dari 1 tera ke 2 terabyte. Ada yang dapat nggak? Yang lainnya? Nggak ada Google Drive. Oke, iPhone apa ini? Nah, tapi dia kasih plan. Ini ada plan 1, plan 2, plan 3. Itu aja simple. Kita pilihannya 3 itu aja. Dan biasanya mereka udah ngarahin tuh plannya yang kemana, yang di tengah. Kalau 1 mungkin nggak terlalu ini, kalau yang 3 mungkin terlalu mahal, mungkin yang di tengah aja. Itu sudah diarahkan ke sana. Simplifying your process-nya. Kemudian loket. Ini gimana ya kalau misalnya saya ingin mendapatkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, coba bikin inputnya itu mereka lebih gampang, adanya di mana, tempatnya di mana. Kalau misalnya untuk tadi subscription, mereka tinggal klik aja. Kemudian nanti apalagi berikutnya financialnya, mau taruh kartu kredit kah atau PayPal kah, segala macam. Terus prepare, set up the environment to do the job. Nah, gimana caranya mereka itu nggak susah loh untuk misalnya mau pergi ke suatu outlet, kemudian atau enggak mereka ada pilihan untuk bisa di-deliver. Ya kan? Delivernya apa aja? Bukan hanya JNE, ada lagi yang lainnya. Gojek, apalagi sih? JNT,
dan lain-lainnya kan. Nah, di sini nanti akan saya kasih filenya ini, bagaimana di setiap stepnya ini kita bisa lakukan bagaimana cara berinovasi untuk masing-masing step tersebut. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya udah mau di-execute, jangan bikin ribet. Orang mau beli, tinggal gesek aja. Udah, selesai. Sama halnya juga ketika mereka mengevaluasi. Kalau namanya handphone, itu fiturnya macam-macam kan? Nah, makanya iPhone itu ketika mereka keluar, itu tinggal buka, bukan lagi yang serba yang gampang itu. Pakai plastiknya tuh mungkin udah dikeluarin dulu, tapi mereka tinggal buka, langsung depannya itu adalah iPhone. Setelah iPhone, apa lagi? Hah? Cetikannya. Nggak. Oh iya. Iya, cetikannya. Setelah itu apa lagi? Quick Start. Bikin mereka nggak ribet menggunakannya dengan Quick Start. Di bawahnya lagi ada buku manual. Jadi selain dari buku manual yang tebal gini, yang orang akan baca, ada Quick Start. 7 langkah mudah untuk menyalakan iPhone. Bagaimana mereka harus akses internet, masukin Apple ID, kemudian mulainya dari mana, untuk nelpon kayak gimana, untuk SMS kayak gimana, untuk download di Apple Store gimana. Itu aja. Jangan bikin ribet. Jobs-nya adalah bagaimana mereka bisa mengoptimalkan iPhone. Ya, ini nanti saya kasih contoh waktu itu yang kita lakukan di perusahaan di farmasi supaya nggak bikin ribet. Oke? Kalau misalnya nggak dapet, mereka modify. Nah, gimana nih modify-nya? Apakah mereka dari handphone yang lama bisa ditransfer ke handphone yang baru? Bagaimana cara nggak bikin ribet? Ya, ada aplikasinya bisa bantu nggak? Nah, jadi macam-macam kan jobs-nya kan? Nah, inilah yang sebenarnya kalau dalam suatu hal yang detail, ini bisa kita lakukan memapping job-job tersebut. Dan bagaimana strateginya adalah ketika kita lihat bahwa kita bisa melakukan, saat ini kita punya produk yang jobnya itu bisa men-serve kebutuhan customer dengan lebih bagus, dan ada juga yang tidak, lebih jelek, tapi kita bisa charge dengan harga yang lebih mahal atau charge dengan harga yang lebih murah. Nah, ketika ini dibikin matrix, ada customer yang tidak sekarang terlayani. Mereka yang punya limitasi yang terbatas. Bagaimana kita bisa membuat namanya differentiated strategi? Ada juga yang kita bisa bikin produk untuk semua tipe customer. Pokoknya semua mereka udah pakai, kita bisa kasih fitur yang sama buat semuanya. Ada juga yang mereka sekarang udah banyak pakai, tapi mereka nggak punya pilihan lain selain harganya yang lebih murah lagi, ya karena chargeless. Tapi job yang kita berikan itu nggak terlalu bagus. Ini worse dibandingkan yang better. Contohnya ini seperti kayak Uber Black. Uber X sama Uber Pool. Dulu Grab ada, tapi sekarang ada lagi. Saya cek sekarang udah nggak ada lagi namanya yang kayak Grab lebih bagus segala macam. Tapi kalau dulu ceritanya tentang Uber, ya. Uber Black. Ini yang kayak gimana? Yang biasa kan? Tapi charge-nya lebih ekspensif, di mana mereka menyediakan kalau ada orang yang pakai Uber, Black atau X yang lebih mahal ya? Black yang mahal. Ya, mereka yang pengen mobilnya tuh bukan mobil yang biasa. Ya, bukan yang Avanza gitu ya, tapi yang Innova atau enggak Camry. Misalnya, atau apalagi sih ada waktu itu? Alphard, segala macam, ya. Di mana di situ adalah jobnya better buat orang mungkin yang ingin bagaimana mereka bisa sampai ke tempat dengan lebih prestis gitu ya. Charge-nya bisa lebih mahal. Itu kalau mau meeting sama klien yang decision maker. Uber Black ya kan? Jadi nanti diantar dijemput di situ di depan, di lobi gitu kan ya, sampai kliennya ngeliatin, oh gila mobilnya apa ya kan? Presentasi doang Uber X. Iya, presentasi doang. Itu job stubirannya. Untuk ketemu sama kliennya yang mana? Jadi kalau misalnya ini kita nggak usah harus charge yang lebih mahal, tapi jobnya better buat banyak orang. Ini adalah orang-orang yang sudah tipikalnya semuanya banyak. Nah, terus ada yang Uber Pool. Ini ya orangnya ini sebenarnya nggak punya pilihan lain, ya kan? Mereka juga nggak mau terlalu bayar mahal, ya. Tapi saya punya kebutuhan, ya kita jobsnya nggak usah harus terlalu bagus, ya. Tapi juga nggak charge yang lebih mahal. Makanya ada Uber Pool. Ya boleh lo hire ini untuk mentransport ke tempat yang lain, tapi ya rame-rame ya, gitu. Saling sharing, urunan, patungan, ya kan? Nah inilah yang membuat kita
bikin bahwa nih produk kita sekarang punya feature apa nih yang bisa dilakukan untuk di tahap ini, sama tahap ini. Ada juga produk yang fall into the center, in the middle. Jadi mereka agak sulit nih untuk bisa ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Bukan berarti yang di sini lebih bagus, enggak. Atau di sini lebih bagus, enggak. Tergantung kita mau serve-nya mana nih. Ada customer yang underserve, yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Ada yang customer yang sudah banyak terpenuhi kebutuhannya dengan produk yang ada. Kita mau charge-nya lebih less atau lebih murah? Apakah produk kita tuh lebih serve better atau worse? Nah, itu kita mapping lagi. Dengan produk yang ada sekarang ataupun produk yang baru yang mau kita luncurkan. Kalau kita mau luncurkan produk baru, bisa. Charge-nya lebih murah atau lebih mahal. Tapi serve job-nya tuh lebih bagus atau lebih jelek. Nah, belum contoh ya. Jadi, prosesnya inovasi itu tadi kan define, kemudian coba niche-nya seperti apa, kemudian coba bagaimana segmennya, format strateginya segala macam. Ini bisa dilihat di di outcome driven innovation process. Ini yang sebenarnya kita lihat juga menjadi salah satu framework yang bisa dibantu untuk membuat kita mengerti sebenarnya kita mau inovasi itu di titik mana sih dalam perjalanan seorang customer ini. Karena nggak bisa jadi semuanya kita lakukan, atau bisa juga pada hal-hal tertentu saja yang kita sangat oke di situ. Ini nggak bisa hanya didapetin dari satu kali waktu data, tapi harus benar-benar mendalami setiap journey-nya. Dari proses awal sampai dengan proses akhir. Bahkan prosesnya balik lagi nih ke sini. Define lagi kan, setelah mereka modify, kemudian mereka conclude, define lagi. Ya. Itulah yang membuat tetap bagaimana kita bisa masuk dalam mapping-nya. Bagaimana kita bisa lihat hal apa yang bisa kita lakukan secara cepat dan murah agar bisa membantu mereka mencapai job to be done-nya. Waktunya juga. Kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak, apakah ada yang dimengerti?